lagi di Perspektif. Saya Colby. Saya Ian. Nah, Bi, dari sisi makro, apa sih yang akan dibahas di episode kali ini? Dari sisi makro, yang akan dibahas adalah terkait dengan perkembangan bank sentral, baik dari sisi The Fed maupun juga BI. Kalau dari sisi industri, apa yang akan dibahas, Ian? Nah, kalau dari industri, yang akan dibahas adalah terkait perkembangan persepsi konsumen, serta industri otomotif terkini. Menarik kan pembahasannya? Saksikan terus perspektif kali ini ya. Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya Fed Funds Rate atau FFR di kisaran 3,5 hingga 3,75% dalam rapat FOMC Maret 2026. Keputusan ini diambil seiring dengan kondisi ekonomi AS yang masih menunjukkan pertumbuhan solid meskipun inflasi tetap berada pada level di atas target sasaran 2%. Di sisi lain, laju pertumbuhan lapangan kerja mulai menunjukkan tanda-tanda moderasi. The Fed juga menyoroti bahwa dinamika konflik di Timur Tengah masih diliputi ketidakpastian. Kenaikan harga energi diperkirakan akan mendorong inflasi dalam jangka pendek, namun dampak lebih luasnya terhadap perekonomian AS masih belum dapat dipastikan. Dalam konferensi pers, Ketua The Fed, Jerome Powell, menyampaikan nada yang cenderung lebih hawkish. Meski proyeksi median suku bunga kebijakan tidak mengalami perubahan, Powell mengindikasikan adanya pergeseran pandangan di antara sejumlah pejabat The Fed yang kini melihat ruang pemangkasan suku bunga yang lebih terbatas. Hal ini tercermin dari kenaikan tipis sebesar 5 basis poin pada proyeksi rata-rata suku bunga untuk tahun 2026. Ia juga mengakui bahwa dampak penuh dari lonjakan harga minyak dunia saat ini belum sepenuhnya tercermin dalam proyeksi kebijakan The Fed. Sementara itu, dari dalam negeri, Bank Indonesia kembali mempertahankan BI rate di level 4,75% untuk ke-6 kalinya secara berturut-turut pada RDG bulan Maret 2026. Kebijakan ini mencerminkan fokus BI dalam menjaga stabilitas nilai tukar di tengah meningkatnya ketidakpastian global, khususnya akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi stabilitas pasar keuangan, inflasi, serta kinerja ekonomi secara keseluruhan. BI menegaskan akan terus mengoptimalkan bauran kebijakan moneternya guna memperkuat ketahanan eksternal, termasuk melakukan penyesuaian yang diperlukan demi menjaga stabilitas makroekonomi. Menariknya, dalam pernyataan terbarunya, BI tidak lagi menyinggung peluang penurunan suku bunga lanjutan pada tahun 2026. Hal ini mengindikasikan bahwa fokus kebijakan kemungkinan akan bertahan pada stabilitas untuk periode yang lebih panjang dari perkiraan sebelumnya. Kedepan, arah kebijakan suku bunga BI akan sangat ditentukan oleh perkembangan ketegangan geopolitik global. Untuk saat ini, peluang penurunan suku bunga pada 2026 terlihat semakin terbatas. Bahkan, jika tensi geopolitik mereda, ruang pelonggaran tetap tidak akan besar, mengingat kebijakan fiskal yang bersifat pro-growth berpotensi memperlebar twin deficit. Di satu sisi, defisit transaksi berjalan diperkirakan menghadapi tekanan akibat peningkatan impor yang didorong oleh kebijakan tersebut dan kinerja ekspor berpotensi tertahan oleh risiko perlambatan ekonomi global. Di sisi lain, ekspansi belanja fiskal berisiko memperlebar defisit fiskal mendekati ambang batas 3% dari PDB karena terbatasi oleh sisi penerimaan yang cenderung masih underperform. Dari industri, kita akan membahas perkembangan kondisi konsumen pada Februari lalu. Pertama, persepsi konsumen Indonesia tercatat masih optimis, meski sedikit lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya. Bank Indonesia melaporkan indeks keyakinan konsumen atau IKK mengalami penurunan menjadi 125,2 dari sebelumnya 127,0 pada bulan Januari 2026. Secara detail, penurunan IKK pada Februari 26 disebabkan oleh melemahnya ekspektasi positif terhadap kondisi ekonomi ke depan yang terlihat dari penurunan nilai indeks ekspektasi konsumen atau IEK. Penurunan IEK terjadi pada seluruh komponen pembentuk indeks, yaitu indeks ekspektasi penghasilan, indeks ekspektasi ketersediaan lapangan kerja, dan indeks ekspektasi kegiatan usaha. Sementara itu,
persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini masih menunjukkan kenaikan, tercermin dari meningkatnya nilai Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini atau IKE. Seluruh komponen penyusun indeks tercatat lebih tinggi pada Februari 2026, yakni Indeks Penghasilan Saat Ini, Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja, dan Indeks Pembelian Barang Tahan Lama. Selanjutnya, sejalan dengan masih relatif baiknya persepsi konsumen, penjualan otomotif tercatat terus tumbuh hingga Februari 2026. Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia atau AISI melaporkan penjualan sepeda motor pada Februari 2026 sebanyak 587,4 ribu unit, meningkat sebesar 1,05% secara tahunan, meski sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 3,12% pada Januari 2026. Hal ini menandai berlanjutnya moderasi pertumbuhan dalam 2 bulan terakhir setelah pertumbuhan tahunan mencapai puncaknya sebesar 14,5% pada Desember 2025. Secara bulanan, penjualan sepeda motor juga masih meningkat 1,66% pada Februari 2026, melanjutkan momentum positif setelah rebound kuat sebesar 25,1% pada Januari 2026. Serupa, penjualan mobil juga mencatatkan akselerasi pada Februari 2026. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO mencatat bahwa penjualan mobil secara wholesale atau dari prinsipal ke dealer pada Februari 2026 mencapai 81,16 ribu unit, melonjak 22,1% secara bulanan setelah sebelumnya mengalami kontraksi 29,4% pada bulan Januari. Secara tahunan, penjualan wholesale juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 12,2%. Ini lebih tinggi dibandingkan 7,03% pada Januari 2026, serta melanjutkan tren pertumbuhan tahunan yang terjadi sejak Desember 2025. Secara kumulatif, pada Januari hingga Februari 2026, penjualan mobil maupun motor mencatatkan pertumbuhan masing-masing sebesar 9,9% dan 2,0%. Kami menilai dengan perkembangan persepsi konsumen yang cenderung lebih tinggi dibandingkan rata-rata 1 tahun ke belakang, penjualan barang tahan lama seperti mobil dan sepeda motor berpotensi masih akan kuat dalam beberapa waktu ke depan. Jadi, dari kondisi tersebut, bagaimana prospek industri otomotif, Yan? Nah, berdasarkan persepsi konsumen yang masih tetap kuat dibandingkan 1 tahun ke belakang, kami perkirakan industri otomotif kinerjanya masih akan baik. Meski begitu, potensi penyesuaian suku bunga BI dapat mempengaruhi kinerja industri otomotif ke depannya. Sekian episode Perspektif kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.